Cira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah baik ya kabarnya. Ya. Terus selanjutnya siapa ketua kelas sini? Saya Pak Guru. Baik, Mas Putra, silakan duduk doa sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan berkah untuk teman-teman sekalian. Amin. Sebelum itu boleh dicek bawah samping apakah ada sampah? Tidak ada Pak Guru. Ada deh. Hari ini siapa yang nggak masuk? Alif Pak sama Hanif. Kenapa aku nggak masuk? Dua-duanya sakit Pak. Aku sakit. Nah, kita doakan biar cepat sembuh ya. Amin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru mau tanya dulu nih. Anak-anak lebih suka Pak Guru cerita panjang atau menampilkan gambar? Menampilkan gambar Pak Guru. Oke, menampilkan gambar ya. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini, yaitu bilangan caca. Pada pagi hari ini kenapa kita belajar tentang bilangan caca? Nah, pada bilangan caca pada pagi hari ini yaitu kita akan bagaimana cara membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat bilangan hingga 10.000. Oke Pak Guru. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Oke Pak. Bentar ya, Bapak siapkan nyanyinya dulu. Kita nyanyi tadi. Bisa disimak. Ikuti iramanya ya. Kita belajar apabila belajar sampai tidak terhingga. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Mari kita belajar apabila belajar yang dimulai sampai tidak terhingga. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. 9, 10 dan seterusnya. Oke. Tanda bawah ya. Lagi Pak Guru, Lagi ya. Mari kita belajar apabila kenyataan dimulai dari 0 sampai tidak terhingga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Mari kita belajar angka bilangan datar yang dimulai dari 0 sampai tidak terhingga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan seterusnya. 9, 10 dan seterusnya. Masih semangat ya? Semangat. Kalau Pak Guru bilang tepuk semangat, teman-teman jawabnya pagi-pagi pasti semangat. Oke? Tepuk semangat. Pagi-pagi pasti semangat. Caca. Bilangan caca ini apa? Ada yang sudah paham nggak anak-anak? Angka Pak Guru. Betul, angka Mas Indra. Mas Radit? Menulis Pak Guru. Oke, tidak salah dan sepertinya betul. Oke, saya terangkan dulu ya. Bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0 hingga tak terhingga. Nah, bilangan caca ini nilainya positif.
tidak memiliki bilangan yang negatif. Jadi bilangannya itu positif semua dari 0 sampai 1.200.256 tak terhingga ya. Oke, kita ambil contoh sapi perah. Sapi perah merupakan hewan ternak yang terbanyak terpelihara di Sumatera Utara. Ada sebanyak 3.142 ekor sapi perah di sana. Coba, ada yang bisa membaca 3.142 ya? Mas Adit. Bisa. Oke, Mas Adit, silakan. Saya Pak Guru, saya Ya, jawab. silakan. 3.142. Oke, keren Mas Fitra bisa membaca. Oke, di sini Pak Guru punya contoh. Ya mungkin nggak sama seperti di sapi perah ini yaitu 3.000, tapi Bapak punya contoh di uang. Nah, bisa dilihat ya. Ini berapa nilainya? 2.000. Oke, kalau 2.000 nolnya berapa? 3. Ya, oke. Nah, ini kan anak-anak banyak yang bisa mengira karena ini angkanya 2 dan juga 00, jadi gampang kan? Nah, kalau kita misal seperti yang sapi ini tadi ada 4 digit tapi itu berupa angka semua. Nah, itu kita akan menelaah atau membedah bagaimana membacanya dengan satuan-satuan. Misal dipilah-pilah. Misal 3 ini ketepatnya tempat angkanya ini di bagian mana? 1 di mana? 4 di mana dan 2 di mana? Jumlahnya sudah tahu ya semuanya ya? Ya. 3.142 Pak Guru. Oke. Nah, ini adalah cara bagaimana membaca bilangan caca. Setiap angka pada bilangan caca memiliki nilai berdasarkan letak atau tempat angkanya yang disebut nilai tempat. Untuk membaca suatu bilangan caca, kita harus memperhatikan nilai tempat dan menempatkan setiap angka ke tempat yang sesuai ya. Nah, ini membaca bilangan. Seperti tadi kan sapinya tadi jumlah sapi perahnya kan 3.142. Ya. Nah, pada tabel ini didirikan 3 mempunyai nilai ribuan, 1 mempunyai nilai ratusan, 40-an dan 2 satuan. Bisa dipahami nggih? Bisa Pak Guru. Oke. Kalau misal semuanya bisa paham, bisa nggak ini kalau misal ada 5.0 dan 65 bacanya seperti apa? Yang bisa? 5.065 Pak Guru. Oke, karena ada ini ya contohnya. Ya. Kita membaca soal. Itu ada Mas Ali dan juga Mbak Dura. Mas Ali membutuhkan waktu 2.755 detik untuk mencapai garis finish. Bisa catat ya anak-anak. Yang kedua, Mbak Rara sampai garis finish lebih dulu dari Ali yaitu 2.542 detik. Nah, sebelum kita mencari jawabannya untuk bisa menulis angka 2.755 ini, saya minta anak-anak bisa yang cepat-cepat menjawab berapa jumlah waktu yang ditempuh oleh Mas Ali dan juga Mbak Yura. Butuh catatan, butuh kertas teman-teman, anak-anak. Mbak Yura. Ya ini kan Mbak Yura, Mbak Rara. Mbak Rara lari sampai garis finish lebih dulu dari Mas Ali yaitu 2.542 detik. Sedangkan Mas Ali 2.755 detik. Nah, silakan anak-anak dijumlahkan dulu ya. Nanti yang benar akan dapatnya hadiah. Saya Pak Guru. Silakan. Dari Mas Ali sama Mbak Rara totalnya 5.297. Tepuk tangan untuk mereka. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, sampai sini apakah anak-anak paham? Paham Pak Guru. Oke, kalau misal paham, anak-anak perlu maju ke depan untuk mengambil emoji. Kalau misal senyum, berarti teman-teman suka. Kalau misal nggak senyum, berarti teman-teman masih belum paham. Akan maju. Nak Fitra dan Nak Radit. Mana? Siapa yang mau ambil emoji senyum? Semuanya Pak Guru. Oh, berarti sudah paham semuanya ya? Paham Pak Guru. Oke, untuk selanjutnya kita akan bermain games atau mengerjakan soal yang saya berikan ya. Iya. Di sini ada 2 soal.
Nanti Mas Fikra dan Mas Adit bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan di atas. Nah, silakan Mas Fikra. Oke, sini Bapak punya 2 kertas soal. Silakan untuk Nak Fikra dan juga Nak Adit bisa dijawab. Nak Fikra dulu, maju ke depan. Terima kasih Pak Guru. Silakan ditulis jawabannya lalu dibacakan di depan. Oke Pak Guru. Untuk Nak Adit tunggu dulu ya, karena ini tugasnya dikerjakan dulu sama Mas Fikra. Nanti Mas Adit yang menjawab. Baik Pak Guru. Jalan ya, Nak Fikra. Susah sekali Pak Guru. Bisa nggak? Tuh, tapi katanya sudah paham. Nah, sudah Pak Guru. Oke, maju ke depan. Bisa dibacakan soal dan juga jawabannya, Nak Fikra. Ini ada 3.750.000 rupiah. Nah, ini saya jawab menjadi angka 3.750.000 rupiah. Lalu Semuanya berikan tepuk tangan buat Mas Fikra ya. Nah, untuk selanjutnya untuk pertanyaan buat Mas Adit. Nah, uang 3 juta ini silakan dipilih. Ada 2 pilihan. Uang 3 juta ini bisa kita beli buat apa? Silakan Mas Adit bisa memilih. Bisa maju ke depan, dilihatkan ke teman-temannya. Memilih handphone. Apakah juta? ya? Apakah benar? Pak Guru. Nah, 3 juta bisa buat beli Handphone ya. Terima kasih Pak Guru. sama-sama Nak Adit, Nak Radit. Saya rasa anak-anak di sini sudah mulai paham ya bagaimana penempatan bilangan caca dan juga nilai-nilai bilangan caca. Juga bagaimana menulis bilangan caca yang tepat. Sini Bapak punya sesuatu yang mungkin bisa dikerjakan oleh anak-anak masing-masing satu ya. Silakan. Nah, Pak Guru beri waktu 2 menit untuk anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru berikan. 2 menit dimulai dari sekarang. Dan sudah? Belum Pak Guru. Oke. Sudah Pak Guru. Sudah. Sudah. Sudah boleh masuk ke depan. Bisa dipaparkan hasil dari jawaban dan juga pertanyaannya dibacakan ya. Nah, sini nak. Saya akan paparkan soal dari Pak Guru. Tuliskan bilangan caca yang terdiri dari 700 ribuan, 20 ribuan, 3 ribuan, 500-an, 30-an, 6 satuan adalah menjadi 723.536 rupiah. Terima kasih. Apakah benar anak-anak? Benar. Betulan dulu. Kan selanjutnya tadi Soal dari Pak Guru, bacalah bilangan berikut. 794605. Sebutkan nilai keempat masing-masing angka dalam bilangan tersebut. Sebelum koma, 7 ratusan ribu adalah 700 ribu. 9 puluhan ribu, 4 ribuan. Sesudah koma ada 6/10, 0 puluhan, 5 satuan. apakah benar anak-anak? Benar Pak Guru. Jangan Mas tadi. Semuanya sudah paham ya materi terkait bilangan caca. Paham Pak Guru. Ada yang bisa angkat tangan? Hari ini kita sudah belajar apa dan berikan contoh pelajaran kita hari ini.
Yo, Pak Guru. Oke. Nah, Mitra. Jadi kita belajar bilangan cacat. Bagaimana kita bisa tahu membaca dan bisa menulis serta menentukan bagaimana tempatnya dari puluhan, satuan, begitu Pak Guru. Oke. Contohnya tadi Pak Guru yang sudah kami paparkan. Begitu. Oke. Terima kasih Nak Mitra. Nah, Radit boleh berikan contoh kenapa kita harus belajar bilangan cacat? Agar sesuai dengan penempatan angka dan juga bilangannya. Oke, benar untuk kita semua. Oke, Pak Guru hari ini senang sekali ya anak-anak bisa paham dan juga anak-anak bisa belajar dengan lancar pada hari ini terkait bilangan cacat. Nah, Pak Guru mau nih anak-anak buat menulis apa yang anak-anak rasakan hari ini, entah itu emoji, entah itu tulisan, terserah ya. Oke, sembari anak-anak mengerjakan emoji atau memberikan nilai pada pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas, jangan lupa dikerjakan di LKS halaman 78. Jadi untuk pengumpulannya itu di minggu depan sesuai pembelajaran Pak Guru. Paham ya? Oke, yang sudah? Ya, silakan maju semuanya. Kumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini sangat senang sekali sepertinya. Dan kita semua. Oke, terus sedikit menambahkan ya. Jadi bilangan cacat ini mungkin akan berguna untuk anak-anak. Bagaimana kita cara menghitung uang, bagaimana cara kita mengurangi uang yang ada di sekitar kita, yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya harap anak-anak bisa memahami bagaimana penempatan dari angka-angka yang disusun, yang ada titiknya, yang ada komanya, hingga ada terhingga. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita bisa berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai, kita membaca alhamdulillah, hamdalah, dan juga disempurnakan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Masih belum kita Pak Guru tutup, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu biar kita lebih semangat menjalani hari ini. Tepuk semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih Pak Guru.